Waktu di Surabaya itu hanya terkenal sampai Jawa Timur aja. Tapi begitu terkenal di Jakarta, Indonesia sampai mendunia. Karena di sini adalah ya pusat ya. Di masa kini, banyak orang yang mengatakan bahwa film Sri Mulat adalah film yang ketinggalan zaman, film yang jadul, dan seni yang membosankan. Selain itu, eksistensi Sri Mulat yang semakin menurun juga dianggap telah tergerus oleh zaman. Namun, persepsi tersebut tidak sepenuhnya benar, karena hingga saat ini pun masih ada peminat film Sri Mulat ini, walaupun tidak sebanyak tahun-tahun yang lampau di masa kejayaan Sri Mulat. Untuk itulah, kami membuat proyek kebangsaan yang berjudul Eksistensi Sri Mulat sebagai Karya Seni Indonesia untuk menelisik lebih jauh seberapa besar eksistensi tersebut. Sri Mulat adalah sebuah kelompok lawak berasal dari Jawa yang didirikan pada tahun 1950. Pada saat itu, grup lawak itulah yang menjadi salah satu hiburan pertunjukan yang sangat disukai masyarakat Indonesia. Grup lawak Sri Mulat ini pertama kali berdiri di kota Surakarta atau Solo oleh Teguh Slamet Raharjo dan istrinya. Pada awal, grup Sri Mulat ini melakukan pertunjukan keliling dari satu pasar malam ke pasar malam lainnya di berbagai kota Jawa Timur dan Jawa Tengah. Grup ini memulai penampilannya pada tanggal 30 Agustus 1951 dengan menampilkan pertunjukan yang berisi perpaduan musik dan lawak, yang dimana musik dan lawak ini menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu, grup Sri Mulat ini juga tampil di Surabaya hingga menjadi fenomena dan subkultur baru di Jawa. Menginjak tahun 1980, grup Sri Mulat memiliki acara di salah satu stasiun televisi swasta sendiri hingga menjadi kelompok musik dan komedi besar yang sangat terkenal. Banyak ciri khas dari grup Sri Mulat ini yang menjadikan namanya melambung tinggi, mulai dari gaya bahasa serta intonasi berbicaranya. Lalu Sri Mulat juga memiliki ciri khas memutar balikan logika dan suka memperpanjang suatu bahasan yang diselingi dengan komedian. Para anggota Sri Mulat pun memerankan pertunjukannya menggunakan nama asli tanpa mengganti dengan nama karakter lain. Namun, semakin berkembangnya zaman pula, banyak orang yang mengikuti pertunjukan lawak ini dengan kesan yang tidak kalah menarik, hingga membuat grup lawak Sri Mulat mulai redup dan anggotanya pun mulai berguguran. Pada bulan Agustus tahun 1989, grup lawak Sri Mulat resmi dibubarkan. Karena dari tahun 1989, grup lawak Sri Mulat sudah bubar dan banyak anggota yang namanya sudah musnah dari dunia hiburan. Kami memilih tema Sri Mulat karena keunikan yang ada pada Sri Mulat serta eksistensinya yang cukup redup saat ini membuat kami ingin mengenalkan kembali budaya Sri Mulat kepada teman-teman. Banyak generasi muda saat ini tidak mengetahui adanya Sri Mulat karena kurangnya upaya pelestarian yang dilakukan atau kurangnya edukasi kepada generasi saat ini tentang kesenian Sri Mulat. Baik, Mbak. Perkenalkan, saya Lutfiani Sayyidah Eka Putri. Saya Hana Tahira Sausan, bisa dipanggil Hana. Dari kelompok 9 PDBA 90 ingin melakukan podcast untuk proyek kebangsaan kami yang berjudul Eksistensi Sri Mulat sebagai Karya Seni Indonesia. Mbaknya kira-kira tahu film Sri Mulat apa enggak? Mas tahu tentang Sri Mulat enggak? Tahu sih. Enggak tahu. Yang ngomong itu. Iya sih, cuma aku nggak pernah lihat sama sekali. Saya nggak terlalu ngerti ya. Kalau menurut Mbak, kan Mbaknya tahu tentang Sri Mulat. Menurut Mbak itu film Sri Mulat itu masih cocok ditonton buat anak-anak muda apa enggak? Menurut Mas, film komedi Sri Mulat itu bagus nggak ditonton anak muda? Masih cocok buat anak muda sih. Sebenarnya bagus ya. Ini kan yang Sri Mulat jadul itu mulai tahun 50-an sampai tahun 90-an ya Mbak. Itu peminatnya dari tahun 50 sampai 90 itu pasti banyak banget kan Mbak. Nah itu eksistensinya kan besar di masa itu. Kalau menurut Mbak itu udah jadi karya fenomenal dari Indonesia atau masih belum? Menurut Mas, Sri Mulat ini bisa dikategorikan hasil karya seni fenomenal dari Indonesia nggak?
Menurutku emang Sri Mulat juga salah satu film yang apa tadi sebenarnya fenomenal ya, Iya. fenomenal di Indonesia gitu. Mungkin kalau yang lebih dikenal banget mungkin ini ya Warkop, itu kan fenomenal banget tuh filmnya. Kalau Sri Mulat menurutku juga sama mungkin, tapi kayaknya kalau untuk filmnya yang dulu sih aku kebetulan nggak begitu tahu dan nggak nonton juga. Kalau saya bilang fenomenal secara umum, enggak juga sih. Cuma salah satu karya di Indonesia. Kalau menurutku mungkin iya sih, jadi salah satunya karya fenomenalnya Indonesia sih, bisa dibilang kayak gitu. Menurut Mbak, karya Sri Mulat ini bisa memberi kontribusi nggak sih ke kearifan lokal dari Indonesia? Maksudnya jadi kearifan lokal Indonesia kan, mengingat Sri Mulat itu dari seni ludruk. Kira-kira apakah film Sri Mulat bisa memberi kontribusi kepada kearifan lokal di Indonesia nggak, Mas? Menurutku buat anak-anak muda zaman sekarang kan udah jarang banget ya yang kayaknya tahu ludruk gitu. Apalagi ludruk sekarang juga nggak sebanyak dulu. Dari film itu jadi nambah minat anak muda untuk tahu tentang ludruk itu. Iya sih, kan kalau untuk menjaga kearifan lokal itu kan buat anak-anak muda itu mungkin kalau ludruk zaman dulu kan mereka kurang relate, atau jadi menurutku ludruk itu sendiri perlu berkembang, dan dengan adanya Sri Mulat yang apalagi reborn itu kan, jadi ludruk itu masih bisa menjaga kearifan lokalnya dan diminatin anak muda sih. Baik Mbak, terima kasih untuk waktunya buat Mbak Alivia sama Mbak Elza. Terima kasih ya Mbak. Makasih banyak Mas Bagus sudah membantu kami untuk wawancara. Dalam cerita Sri Mulat sendiri ini dapat mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan. Sri Mulat dapat mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan tersebut disebabkan dengan adanya pemainnya yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras. Kemudian lelucon-lelucon yang dihasilkan tidak mengandung sara dan mampu memperkuat persatuan. Pada masa tersebut, komedi yang dikeluarkan oleh grup Sri Mulat dilihat sebagai hal yang bisa mempersatukan keberagaman Indonesia. Sri Mulat pun berhasil menjadi grup komedi yang pertama tampil di televisi nasional. Hingga saat ini, lelucon Sri Mulat dinilai masih relevan dengan kehidupan generasi muda. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik suku, budaya, dan dari berbagai latar belakang. Tentunya nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita Sri Mulat ini sangat memperkuat integrasi nasional. Integrasi yang dimaksud ini merupakan sesuatu yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat, maka harus tetap dijaga kelangsungannya. Integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa, yang berarti suatu proses penyatuan atau perubahan berbagai aspek sosial budaya, terutama Sri Mulat, ke dalam suatu wilayah dan pembentukan nasional atau bangsa. Sri Mulat adalah sebuah bentuk grup lawak yang pernah eksis sebagai sebuah cabang kesenian berbentuk teater yang pernah bersinar pada eranya. Banyak yang sudah dilalui oleh Sri Mulat, seperti vakumnya dari dunia hiburan, para pelawak yang mulai berkurang hingga sempat dibubarkan. Namun hadirnya pameran Sri Mulat yang diadakan di alun-alun kota Surabaya sebagai bentuk upaya eksistensi Sri Mulat di daerah Jawa Timur dan juga bentuk upaya pengenalan kepada para kaula muda agar tetap mengabadikan memori bahwa Sri Mulat pernah setenar itu pada masanya. Kearifan lokal sejenis Sri Mulat dapat menjadi salah satu sokongan pembentuk karakter karena merupakan sebuah tantangan menjaga eksistensinya sebagai hasil budaya dan seni asli Indonesia di arus globalisasi yang deras akan budaya luar.
Dengan adanya pameran ini diharapkan dapat merangkul kembali semangat untuk tetap menjaga Sri Mulat agar tidak mati di hati masyarakat. Selain itu, kearifan lokal yang menunjukkan karakter Sri Mulat dapat menjadi salah satu implementasi identitas berupa keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai Pancasila. Untuk itu, mari kita jaga dan kita tingkatkan eksistensi karya seni asli anak bangsa, seperti halnya Sri Mulat.